Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Setelah beberapa hari kemudian, akhirnya Subagja dan Sekar datang ke rumah orang tua Sekar. Sekar turun terlebih dahulu. Dia tidak memperdulikan Subagja. Namun dari kejauhan, nampak seorang bapak-bapak mendekati Sekar dan Subagja. Sekar mengenal bapak tersebut. Dia adalah salah satu teman baik bapaknya, yaitu Pak Kadir. "Sekar," seru Pak Kadir. Bapak." Sekar lantas menyalami Pak Kadir. Begitupun Subagja. "Pak, tahu tidak Bapak dan Ambu Sekar pergi kemana?" "Bagus pergi dengan Ningsi sedari pagi. Katanya Abah Dadang sakit, jadi mereka menjenguknya." "Abah sakit?" Sekar terkejut karena Abah Dadang adalah orang yang jarang sakit. "Ya sudahlah Neng, Bapak pamit dulu ya," jawab Pak Kadir. "Iya Pak." Ini sebuah kunci sudah berada di genggaman Sekar. Dia tersenyum. Ternyata kebiasaan ayahnya menyimpan kunci di dalam pot tanaman belum juga berubah. Sementara Subagja, dia sudah pergi. Sekar lantas membuka pintu dan masuk ke dalam rumah orang tuanya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba suara ketukan pintu. "Tok tok tok." "Assalamualaikum." Sekar segera membuka pintu tanpa melihat dan menjawab salam dari si pengetuk pintu. Sekar mengira bahwa itu adalah Subagja yang kembali dan ingin menemani Sekar di rumah. Namun ternyata itu adalah Jaka. Belum sempat Sekar menjawab, tiba-tiba suara Wewe Gombel terdengar oleh mereka berdua. "Siapa itu?" tanya Jaka dengan raut wajah yang mulai serius. "Wewe Gombel," jawab Jaka. Sekar mengangguk. Sementara Jaka mulai merapalkan sesuatu dan berjalan di pinggir rumah Bagus, tepat di pohon besar yang disinggahi Sarmi. "Jaka, kamu mau kemana? Jangan ke sana." "Tidak apa, aku ingin melihatnya." Jaka mendekati pohon tersebut. "Pergi kamu setan sialan." Sarmi tertawa melengking. Namun sebelum Sarmi menghilang, dia sempat beradu tatap dengan Sekar. "Sekar, sepertinya kamu mengenal sosok Wewe Gombel tadi?" tanya Jaka tiba-tiba. Namun belum sempat Sekar menjawab, ternyata dari kejauhan terlihat Bagus dan Ningsi datang ke arah mereka. Kemudian Bagus dan Ningsi menghampiri mereka. "Loh, ada Nak Jaka dan Sekar?" tanya Bagus. "Iya Pak, saya kemari karena disuruh Abah untuk mengantarkan daun bidara untuk Abah Dadang. Dan ternyata Bapak tidak di rumah. Malah saya ketemu Sekar," jawab Jaka. "Iya Nak Jaka, saya pergi menjenguk Abah Dadang." "Oh iya, Nak Sekar kenapa datang? Semua baik-baik saja kan?" "Baik Pak, Sekar kemarin bilang ingin menginap di rumah Ambu dan Bapak kan?" liris Sekar. "Ya sudah, masuk dulu ya," tita Ningsi tiba-tiba. Mereka semua pun masuk, namun tidak dengan Jaka. Dia memilih pamit karena tidak ada yang menjaga abahnya di rumah. Keesokan harinya, Sekar ingin menemui Abah Dadang dengan ditemani Bagus. Mereka mengendarai sepeda motor. Cukup jauh, namun tak menurutkan niat Sekar untuk menemui Abah Dadang, karena Sekar juga merindukannya. Sekar dan Bagus telah sampai di rumah Abah Dadang. Di luar terlihat beberapa orang tengah duduk
Mereka lantas bangkit setelah melihat Bagus dan Sekar. Mereka menyalami Bagus dan Sekar. "Bagaimana kondisi Abah?" tanya Bagus. "Masih begitu, Kang. Belum ada perubahan. Bahkan menurut saya malah memburuk," jelas orang tersebut. Abah Dadang tertidur lemas, tubuhnya pucat. Kedua matanya terus terperanjat, namun sebuah tasbih di tangan kanannya tidak berhenti diputar. "Abah," lirih Sekar. "Neng, bagaimana kabarmu? Kebetulan Abah amat rindu dengan cucu kesayangan Abah ini," ucap Abah dengan pelan. "Bah, sudah jangan dulu banyak bicara ya. Sembuh dulu. Banyak sekali yang ingin Sekar ceritakan pada Abah. Sekar butuh nasihat Abah," ucap Sekar dengan derai air mata. Bagus pun tidak tahan melihat pemandangan di hadapannya. Setelah itu, Bagus memberikan sekantong daun bidara, pemberian dari Jaka. "Abah, ini daun bidara sesuai keinginan Abah. Daun ini Bagus dapat dari Jaka. Jaka anak dari Abah Abdul," jelas Bagus. Abah Dadang tak henti-henti mengucap rasa syukur karena masih ada teman yang peduli padanya. Namun ternyata sakit Abah Dadang bukanlah sakit biasa, melainkan sakit karena kiriman. Jin-jin itu menyerang di tubuh Abah Dadang. Abah Dadang terkejut bukan kepalang. Degup jantungnya tidak beraturan. Dadanya naik turun dengan cepat, berusaha menarik oksigen masuk lebih dalam. Kini samar-samar di dalam kamar Abah Dadang, asap putih muncul. Lama-kelamaan asap itu semakin tebal dan membentuk tubuh seorang wanita. Wanita berbadan setengah ular lebih tepatnya. Seketika tubuh Abah Dadang membeku. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Seringai dingin terlihat menghiasi wajah ayunya. Wajah benar-benar mirip dengan Nyai Aminah. "Kamu sudah terlalu jauh, kakek tua," ucap wanita itu. Abah Dadang hanya terdiam. Semakin dia berusaha menggunakan tubuhnya, malah semakin sulit dia rasa untuk bergerak. "Awalnya aku tidak berminat kepadamu, namun ternyata kamu berani mencampuri urusanku. Maka kamu harus terima akibatnya," ucap wanita ular itu lagi. Tubuh Abah Dadang bergetar hebat. Dia berusaha mengingat Allah dan berserah diri. Namun ternyata racun yang Nyai Ageng berikan amatlah mematikan. Seketika Abah Dadang menghembuskan nafas terakhirnya. Nyai Ageng tertawa puas tanpa dia sadari bahwa kematian Abah Dadang adalah awal dari terbukanya gerbang kehancuran bagi Nyai Aminah. Semua orang yang ada di situ pun terkejut melihat Abah Dadang. Bagus mencoba memeriksa keadaan Abah Dadang. Seketika Bagus menangis histeris memanggil nama ayah angkatnya itu. Sekar bersimpu di sebelah jasad Abah Dadang. Air mata Sekar pecah. Dia sudah tidak bisa lagi membendungnya. Setelah jenazah Abah Dadang selesai dimandikan dan disolatkan, kini tiba saatnya untuk mengubur jenazah Abah Dadang. Prosesi pemakaman selesai, berjalan dengan hikmat, penuh kekusyukan. Meski air mata selalu menghiasi setiap doa yang dipanjatkan. Sekar terdiam. Dia tidak mampu berkata-kata. Semua sudah cukup baginya. Melihat Abah Dadang untuk terakhir kalinya, melihat Abah Dadang pergi dengan begitu. "Neng Gelis, kesayangan Abah, jangan takut. Ini kita hanya berbeda alam. Abah hanya pindah alam, tidak meninggalkanmu. Tidak akan. Abah akan selalu ada untukmu. Percayalah,
Namun untuk kedepannya, mungkin Jakala yang akan menjadi perisai pelindung dan penolongmu. Tiba-tiba, suara Aba Dadang terdengar menggema di telinga Sekar. Sekar ingin memeluk Aba Dadang yang masih berdiri dihiasi senyuman. Namun tiba-tiba, sosok Aba Dadang menghilang begitu saja. Semenjak kematian Aba Dadang, Sekar semakin menetapkan hatinya untuk tidak kembali ke rumah Nyai Aminah. Terlebih, dia sangat khawatir memikirkan bayi yang ada dalam kandungannya. Setelah beberapa hari dari kematian Aba Dadang, Sekar memang tidak dijemput oleh Subagja. Ketepatan hari ini adalah hari ke-7 kematian Aba Dadang. Subagja hendak menjemput Sekar. Mobil Subagja sudah terparkir di halaman rumah Bagus. Dari dalam, Sekar sudah mengetahui suara mobil itu. Namun kali ini, Sekar tidak seperti biasanya. Sekar terlihat tidak suka. Itu pun dapat dirasakan oleh Bagus ayahnya. "Neng, kenapa atuh? Itu Subagja sudah datang. Sambut dulu sana," pinta Bagus. "Iya Pak." Dengan terpaksa, Sekar pergi keluar untuk menghampirinya. Namun masih dengan raut wajah masam. Karena memang tidak bisa dipungkiri betapa sakit hatinya, kecewanya Sekar terhadap keluarga Subagja. Ya, karena Aba Dadang meninggal sebab ulah Nyai Aminah yang tidak suka. Karena Aba Dadang selalu melindungi Sekar. "Neng, kamu sehat? Kok kamu kurang semangat gitu?" tanya Subagja. "Iya, sehat," jawab Sekar ketus. Mendengar hal itu, Subagja heran. "Kenapa, Neng? Apa akang salah?" liris Subagja. "Udah atuh, masuk. Udah ditunggu bapak sama ambu," jawab Sekar yang tidak menjawab pertanyaan Subagja. Mereka pun akhirnya masuk. Lalu Subagja bersalaman kepada Bagus dan Ningsih. "Bapak, ambu, Subagja kemari karena ingin menjemput Sekar," titah Subagja. Tiba-tiba Sekar tersentak. "Pak, ambu, Sekar gak mau dan tidak akan bersedia lagi tinggal di rumah Nyai Aminah. Sekar tetap ingin di sini," jawab Sekar, membuat mereka semua tersentak. "Neng, kan bapak selalu bilang tugas istri itu harus selalu ikut kemana suami pergi. Kamu tidak boleh egois seperti itu," lirih Bagus. "Sekar ngerti Pak, tapi Sekar udah gak mau lagi. Sekar terima apapun resikonya. Kalaupun itu harus berpisah dengan Kang Bagja." "Apa maksud kamu, Sekar?" tanya Bagus. "Pak, sebenarnya Sekar sudah tidak ingin melanjutkan hubungan ini," lirih Sekar. Mendengar penuturan dari Sekar membuat semuanya terkejut, terutama Subagja. "Kenapa, Neng? Apa salah akang? Atau apa karena Jaka?" Memang selama ini Subagja tidak mencintai Sekar, tapi tidak bisa dipungkiri Subagja telah sayang kepada Sekar, terlebih Sekar telah mengandung buah hatinya. Mungkin ini balasan Subagja karena menganggap Sekar tidak akan pernah meninggalkannya, karena dia mempunyai segalanya. Dan ternyata dia salah. Hubungan suami istri harus didasarkan oleh rasa cinta. "Maafkan aku, Kang. Tapi aku sungguh tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Suatu saat pasti kau akan tahu sendiri, Kang," lirih Sekar. "Apakah keputusanmu ini sudah bulat, Neng?" tanya Bagus. Karena bagi orang tua, Bagus hanya ingin yang terbaik untuk anaknya. Dan Bagus menyadari
bahwa Sekar menyimpan rahasia yang berkaitan dengan kematian Aba Dadang. Iya Pak, Sekar sudah memikirkannya dengan baik, lirih Sekar. Baiklah kalau gitu keputusanmu. Aku akan ceraikan kamu sekarang. Sebenarnya Akang bingung, kenapa kamu minta pisah dengan Akang. Tapi Akang harap itu yang terbaik untukmu. Kemudian Subagja pergi meninggalkan mereka. Dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sampainya di rumah, ternyata ia telah ditunggu oleh Nyai Aminah. Nyai Aminah yang melihat Subagja hanya datang seorang diri pun langsung menghampirinya. Subagja, di mana Sekar? Kenapa dia tidak ikut pulang? Tanya Nyai Aminah. Sekar tidak akan pernah pulang lagi, Bu. Aku telah menceraikannya. Apa maksudmu, Subagja? Tanya Nyai Aminah yang terkejut mendengar jawaban dari Subagja. Iya, Bu. Sekar ingin berpisah dariku. Ya sudah, aku ceraikan saja dia. Aku laki-laki, Bu. Aku punya harga diri. Kalau dia tidak mau denganku lagi, kenapa aku harus paksa? Aku juga tidak mencintainya. Itu tidak akan menyiksaku lagi, Bu. Lirih Subagja. Bodoh kamu. Kenapa langsung kamu ceraikan? Tanpa harus bertanya dulu dengan ibu. Sudahlah, Bu. Yang terpenting aku sudah menepati janjiku untuk menikahinya dan membawanya tinggal di sini. Kalau sampai akhirnya dia tidak mau lagi, ya mau bagaimana lagi? Subagja pergi berlalu meninggalkan Nyai Aminah dengan raut wajah marah. Baiklah Sekar, jika itu maumu, kita akan mulai peperangan ini, ucap Nyai Aminah. Nyai Aminah kemudian memanggil Sumiati, Mak Sarmi, untuk menemuinya di kamar. Ada apa Ibu? Kenapa Ibu terlihat khawatir? Tanya Sumiati yang heran melihat wajah sang ibu begitu pun dengan Mak Sarmi. Sumiati, ini sudah saatnya Ibu membalaskan dendam. Sumiati masih bingung karena selama ini tidak pernah tahu ibunya menyimpan dendam kepada siapa. Namun tidak dengan Mak Sarmi. Sumi, ibumu dulu sebelum menikah dengan ayahmu, Adiwastra. Ibumu sudah pernah menikah dengan lelaki bernama Rahman. Rahman dulu selingkuh dengan pekerja ibumu di kebun, hingga mempunyai seorang anak. Dan anak itu adalah bapak dari Sekar. Itulah sebabnya ibumu menikahkan Subagja dengan Sekar. Sumiati kaget mendengar penuturan Mak Sarmi. Jadi Sekar adalah cucu dari selingkuhan suami ibu. Iya Sumiati, ibu baru memberitahukanmu. Maaf ya sayang. Sekarang sudah waktunya ibu membuat keturunan dari Rahman dan Narti menderita. Nyai Aminah menyuruh Sumiati dan Mak Sarmi untuk menyiapkan sesajen untuk menyantet keluarga Bagus. Ada dupa dan kemenyan, dan juga kembang 7 rupa, serta darah segar sudah tersaji di mampan. Nyai Aminah mulai merapalkan ajian jengjoakan yang tertuju kepada keluarga Bagus. Tentu Nyai Aminah ingin menghabisi keluarga Bagus. Sedangkan di rumah Bagus, Jaka dan Aba Abdul sudah mengetahui ini akan terjadi, sehingga Aba Abdul dan Jaka sudah berada di rumah Bagus semenjak Sekar menelpon Jaka bahwa ia berpisah dengan Subagja. Jaka selalu ingat pesan Aba Dadang sebelum meninggal untuk selalu menjaga Sekar. Aba Abdul dan Jaka tak henti-hentinya berzikir, begitu pula dengan Sekar. Bagus dan Ningsih mereka diminta untuk mengambil wudhu dahulu dan ikut berzikir bersama-sama. Mereka membentuk sebuah lingkaran agar jika ada yang terjadi sesuatu, mereka bisa langsung tahu.
Tak hanya itu, sebelumnya Jaka sudah memagari rumah Bagus dengan air yang dicampuri dengan daun bidara yang ditumbuk dan dibacakan doa. Mereka diminta untuk tidak lepas dari zikir dan wudhu. Terlebih Sekar, karena Sekar mengandung anak Subagja. Apapun yang nanti mengganggu atau yang kalian dengar, jangan pernah hiraukan, karena itu hanya tipuan mereka. Tetap fokus pada zikir kalian, ucap Abah Abdul. Ternyata Mak Aminah juga menjaga mereka. Mak Aminah menunggu di depan rumah. Begitupun dengan Sinta. Sesungguhnya Sinta juga ingin terbebas dengan ikatan ini. Suara guntur tiba-tiba terdengar dengan sangat kuat. Langit tiba-tiba gelap. Nyai Aminah nampak murka, kemudian menyuruh makhluk hitam besar dengan bulu di sekujur tubuhnya itu untuk melaksanakan permintaan Nyai Aminah. Mulut Nyai Aminah komat-kamit merapalkan jengjoakan. Kemudian dari mulut itu keluar asap hitam pekat, kemudian hilang entah kemana. Ternyata asap itu Nyai Aminah tujukan kepada Bagus untuk membawa sukma Bagus melihat masa lalunya dan keterkaitannya dengan Nyai Aminah. Bagus yang sedang berzikir tiba-tiba terkejut mendengar suara Abah Dadang memanggilnya. Bagus, kesayangan Abah, ikut Abah. Ada yang mau Abah beritahukan kepadamu. Liris suara yang mirip Abah Dadang. Bagus yang tersentak mendengar suara Abah Dadang seketika menghentikan zikirnya dan melihat Abah Dadang melambaikan tangannya. Tanpa pikir panjang dan melupakan pesan Abah Abdul, Bagus langsung menuruti Abah Dadang yang merupakan jelmaan Nyai Aminah itu. Seketika, sukma Bagus terlepas dari tubuhnya. Kini berada di sebuah desa yang asri, di mana dia melihat seorang laki-laki berperawakan seperti dia sedang pergi ke sebuah ladang. Ternyata ladang tersebut miliknya, dan lelaki tersebut adalah juragannya. Bagus bingung, siapa sebenarnya laki tersebut? Siapa dia? Kenapa sikap dan tingkah lakunya sama seperti saya? Tanya Bagus dengan dirinya sendiri. Bagus mengikuti kemana lelaki tersebut pergi. Ternyata lelaki tersebut mendatangi seorang wanita yang sangat cantik dan lebih muda darinya. Mereka berbincang-bincang sambil bercanda gurau sampai mereka pergi ke suatu tempat dan bermain asmara. Bagus masih bingung dengan situasi ini. Tiba-tiba Bagus seperti ketarik ke masa selanjutnya. Di situ dia melihat wanita yang bercumbu dengan lelaki tadi berlari sambil menangis, dan ternyata wanita itu sedang hamil. Kenapa dia menangis? Tanya Bagus penasaran. Belum sempat Bagus berpikir kembali. Tiba-tiba Bagus mendengar suara seorang perempuan seperti memerintah anak buahnya untuk menangkap wanita tersebut. Bagus menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya Bagus saat melihat ternyata suara yang memerintah tersebut adalah Nyai Aminah. Nyai Aminah? Kenapa Nyai Aminah tidak berubah? Bagus diperlihatkan semua tentang kematian Narti. Sampai Bagus melihat kematian Mak Aminah. Di situ dia sangat-sangat terkejut dan tidak menyangka. Karena di situ dia melihat Abah Dadang yang mengambil bayi Narti dan ingin mengurusnya. Karena Narti dan anak Narti dari suami Nyai Aminah itu ikut meninggal. Dan betapa terkejutnya, ternyata bayi itu adalah dirinya. Bagus hampir terjatuh, tidak mampu menopang tubuhnya. Ternyata dirinya lah alasan Nyai Aminah menikahkan Subagja dengan Sekar. Dirinya adalah anak dari selingkuhan suaminya dahulu. Tiba-tiba tubuh Bagus kembali ke raganya. Dia menangis sejadi-jadinya. Orang-orang yang mendengar itu langsung membuka mata
dan mendatangi Bagus. "Bapak, kenapa Pak?" tanya Sekar penasaran. "Maafkan Bapak, Neng. Karena Bapak, Neng Sekar jadi mengalami ini semua. Maafkan Bapak. Bapak sudah tahu semuanya. Bapak tahu siapa Bapak. Bapak adalah anak dari selingkuhan suami Nyai Aminah. Dia ingin membalaskan dendam semua keturunan dari suaminya itu, Neng." Abah Abdul menghela nafas. "Sudahlah Bagus. Tidak ada yang perlu disalahkan. Semua sudah takdir dari Yang Maha Esa. Yang terpenting saat ini, kita harus mencegah, bahkan melawan kemurkaan ini." Lirih Abah Abdul. "Iya Abah, aku hanya khawatir dengan Sekar." "Sudah, sekarang kita harus lebih fokus dan husuk dalam membaca ayat-ayat Allah. Dan jangan lepas berzikir, meminta perlindungan dari Allah." Semua kembali husuk berzikir dan berdoa. Sementara di depan rumah, suruhan Nyai Aminah sudah berbaris. Berbagai rupa yang menyeramkan. Mak Aminah dan Sinta langsung menghadang mereka. Sebuah cahaya mengkilap tiba-tiba datang sehingga tidak ada siapapun yang bisa menembusnya. Lantaran doa terus terdengar dan masuk ke dalam telinga mereka. Sontak saja semua serempak menutup telinga, sembari belingsutan seperti cacing kepanasan. Nyai Aminah terlihat cemas saat menyaksikan para sesuruhannya berjatuhan. "Sekar, cuma kamu yang bisa mengalahkan Nyai Aminah. Karena dirimu mengalir dari Rahman dan kamu mengandung darah daging Subakja." "Bagaimana cara saya mengalahkannya, Abah?" tanya Sekar. "Kamu keluarlah, temui nenek buyutmu, Mak Aminah. Biarkan ragamu dirasukinya. Karena Mak Aminah meninggal dengan sumpah yang dia ucapkan untuk membalaskan dendamnya melalui cucunya, yaitu kamu, Abah dan yang lainnya. Akan membantumu dari sini. Percayalah, Nak." Lirih Abah Abdul. Sekar pun akhirnya memberanikan diri untuk keluar. Ya, semenjak dia menikah dengan Subakja, Sekar menjadi lebih sering melihat hal-hal gaib. Sehingga ia dapat melihat Mak Aminah dan Sinta yang tersenyum kepadanya. Anehnya saat ini, wajah Mak Aminah dan Sinta tidak menyeramkan, hanya sedikit pucat. Sekar berjalan mendekati mereka, dan tanpa aba-aba, tubuh Sekar terasa seperti berat. Ternyata Mak Aminah sudah masuk ke dalam tubuh Sekar. Abah Abdul sudah merasakan kedatangan Nyai Agung bersama Nyai Aminah. "Ya Allah, izinkan hambamu menuntaskan kezoliman ini. Sesungguhnya tidak ada dan upaya selain dengan dari pertolonganmu," ucapnya dalam hati. "Saya akan keluar untuk membantu Sekar. Kalian bisa memantau saya. Kalau kalian melihat saya kesulitan, maka tingkatkan kekhusyukan kalian." Mereka semua mengangguk. Dan kemudian Jaka menuntun Abah Abdul mendekati Sekar. Setelah itu Jaka kembali untuk bersama Bagus, Ningsi untuk berdoa dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nyai Ageng melihat itu tersenyum remeh. Namun Abah Abdul tak terpancing sedikit pun. Ia terus melantunkan zikir tanpa henti. "Apa kekuatanmu masih mampu untuk melawanku, Abdullah?" sambung Nyai Aminah. Abah Abdul tidak menanggapi. Dia memilih diam dan melanjutkan zikirnya. Abah Abdul mulai mengangkat tasbihnya, kemudian mengempaskan tasbih itu dengan perlahan berubah menjadi bara api.
Sontak, makhluk-makhluk yang berbaris di depan Nyai Aminah dan Nyai Ageng itu kepanasan karena bara api itu. Nyai Aminah tidak tinggal diam melihat mangsanya yang dengan mudah terlepas dari incarannya. Awalnya Nyai Aminah ingin menghabisi Sekar dan bagus saja. Tetapi karena Aba Abdul mempersulit langkahnya, sehingga ia ingin menghabisi semuanya. Tanpa diduga, ekor Nyai Ageng melilit tubuh Sekar sehingga ia kesulitan untuk bernafas. "Abah!" Suara Sekar mulai tersendat. Tubuhnya terasa seperti diremas dengan kuat. "Sudah kubilang, jangan bermain-main denganku, Abdullah," ucap Nyai Ageng menggelagat. Namun Aba Abdul segera melempar tasbihnya yang kemudian mengeluarkan percikan api. Nyai Ageng mengerang kesakitan dan melepaskan eratannya. Sekar lantas terjatuh. Untungnya dia masih mampu menyeimbangkan tubuhnya sehingga tidak membuat guncangan pada perutnya. Nyai Aminah menatap tajam sehingga membuat wajahnya terlihat semakin mengerikan. Sekar berdiri di belakang Abah, perintah Aba Abdul. Dengan langkah gontai, Sekar berjalan mendekat Aba Abdul. Nyai Aminah merapalkan jangjoakan, kemudian menghentakkan kakinya. Sejurus dengan itu, tiba-tiba tanah bergetar seperti gempa. Ini terlibat perkelahian hebat. Meski Aba Abdul sudah tidak bisa melihat dengan jelas, namun Aba Abdul mampu menepis segala serangan. Berkali-kali dia mencoba menendang Aba Abdul, namun tendangan itu tidak mengenai Aba Abdul sedikit pun. Aba Abdul terus berzikir. Kini Aba Abdul memanggil Jaka karena Nyai Aminah mulai mencari kesempatan untuk menculik Sekar. Kini Jaka bersama Aba Abdul membentengi Sekar. Mereka melawan serangan demi serangan dari Nyai Ageng dan juga Nyai Aminah. Nyai Aminah sudah kehabisan tenaga, tak bisa berbuat banyak. Dia jatuh tersungkur dengan nafas tersengal. Kesempatan itu digunakan Aba Abdul untuk mengalungkan tasbihnya ke leher Nyai Aminah. Dan benar saja, Nyai Aminah langsung berguling di lantai sembari meraung kepanasan. Dia memegangi lehernya dan berusaha menarik tasbih itu. Namun dia tidak mampu karena rasa panas yang membara. "Lepaskan Abdul!" teriak Nyai Aminah. Aba Abdul membaca kalimatullah hingga berkali-kali dengan nada yang dibuat sangat merdu. Tapi tidak dengan Nyai Aminah maupun Nyai Ageng. Tubuh mereka terasa panas, membuat mereka tersiksa. Nyai Ageng dan Aminah adalah bentukan jiwa yang menyatu di dalam tubuh Nyai Aminah. Terdapat Nyai Ageng yang menjadikan Nyai Aminah sebagai perwujudan manusianya. Jangan baca kalimat itu, Abdullah. Kumohon. Ini Nyai Ageng yang memohon. Namun hal itu tidak didengarkan oleh Aba Abdul. Ia malah semakin mengencangkan bacaannya. Mereka semakin kepanasan. Kemudian Aba Abdul menyuruh Sekar dan Jaka untuk mendekati Nyai Aminah dan membawa sebuah kain putih panjang untuk dilingkarkan di leher Nyai Aminah. Dan harus Sekarlah yang menghalungkannya. Karena dengan begitu, sumpah yang Nyai Aminah dulu ucapkan untuk memusnahkan semua keturunan Rahman akan putus bersamaan dengan kain itu. Sekar dan Jaka mendekati Nyai Aminah. Jaka tak henti-hentinya waspada kalau ada serangan tiba-tiba dari Nyai Aminah. Ia bisa langsung menghalaunya. Namun Nyai Aminah sudah tidak mampu lagi
ia hanya mampu berguling-guling karena mendengar bacaan kalimatullah dan juga tasbih yang dililitkan di lehernya. Itu terasa sangat panas. Akhirnya Sekar bisa melilitkan kain itu di leher Nyai Aminah. Seluruh tubuh Nyai Aminah terasa panas dan sakit seperti terbakar. Dia memohon ampun. Namun sepertinya Aba Abdul tak ada niatan untuk menghentikan aksinya. Sekujur tubuhnya sudah dipenuhi oleh luka bakar. Bahkan darah keluar dari tubuh Nyai Aminah. Melihat itu, Mak Aminah dan Sinta tersenyum puas karena dendam mereka terbalaskan. Allahu Akbar. Aba Abdul mengangkat tangan kanannya, kemudian ia menggerakkan tangannya seperti mengibaskan sesuatu. Tentu saja, kain yang melilit Nyai Aminah itu ikut semakin melilit Nyai Aminah. Nyai Aminah terbatuk-batuk dan memuntahkan darah berwarna hitam pekat dari dalam tubuhnya. Kemudian Aba Abdul mengambil botol di dalam saku bajunya. Kemudian ia membacakan doa-doa di dalam botol tersebut, yang ternyata isinya adalah racikan air bidara. Aba Abdul menyiramkan air itu ke tubuh Nyai Aminah yang sudah tak berdaya. Seketika, tubuh Nyai Aminah berubah menjadi tua yang sangat menyeramkan. Lalu tubuh itu lama-kelamaan menjadi sangat kering dan kurus. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Aba Abdul. Lalu beberapa detik kemudian, meleburlah Nyai Ageng menjadi asap hitam pekat, kemudian terangkat ke atas. Begitupun dengan Nyai Aminah. Tubuhnya berubah menjadi hitam gosong seperti terbakar dan tidak bernyawa lagi. Dan semua yang bersangkutan dengan perjanjian Nyai Aminah ikut terbakar dan hilang seperti asap. Termasuk Sumiati yang berubah menjadi tua dan akhirnya ikut meninggal. Begitupun Mak Sarmi melebur menjadi asap. Hanya tinggal Subagja, namun dengan keadaan yang memprihatinkan. Ia hidup seperti mayat hidup dengan sukma yang hilang. Hanya itu, ternyata Mak Aminah dan Sinta ikut melebur. Namun sebelum mereka hilang, mereka tersenyum kepada Sekar sebagai ucapan terima kasih karena telah membebaskan mereka dari ikatan dan dendam kepada Nyai Aminah. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Semua akan berakhir, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Nantikan cerita-cerita selanjutnya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya.